Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan yang kedua, an-naumu itu tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, dengan tidak keadaan menetap. Jadi masih tentang pembatalan wudu yang jumlah kesemuanya kan ada 6 ya, ada 5. Nah kalau di kitab Fathul Muin 4, sini 5. Nah diantaranya adalah tidur pastinya yakin, tapi dalam keadaan tidak tetap, khususnya pantatnya. Ya. Makanya wapi badinus sahil matni, pada sebagian salinan kitab mah ziyadatun, ada tambahan minal adi, lapat minal adi bimak'adihi. Jadi menetap ke bumi dengan pantatnya. Jadi kalau tidur dalam keadaan tidak tetap pantatnya nih ke bumi ya, itu membatalkan wudu. Nah kalau memang dia tidurnya dalam keadaan tetap mah ya, walaupun di Fathul Muin ada sambil bersandar, itu enggak batal. Jadi seandainya itu enggak ada tempat itu dijatuh, enggak apa-apa deh. Gitu. Berarti amalannya Fathul Muin ya. Amalannya Fathul Muin kalau Jumatan gitu. Iya, pakai ngajinya Fathul Qorib sedus. Iya. Nah, tapi wal ardu ya, lapat ardu yang artinya tanah, laisat itu bukanlah biqaidin, sebagai qaid atau syarat. Jadi sebenarnya mah yang namanya bumi itu enggak jadi syarat. Makanya nanti kalau seandainya nih ada orang punya wudu tidur ya di atas kendaraan lah, tapi pantatnya itu netep ya. Ya kalau maunya kendaraan mah seperti apa namanya itu, yang namanya itunya tempat duduknya jok ya, pelana ya. Iya kena, iya kalau itu jok ya. Kalau binatang pelana ya. Nah itu enggak batal enggak. Ya makanya tadi bumi itu enggak jadi syarat. Jadi karena enggak jadi syarat, makanya seandainya dia tidurnya di atas kendaraan ataupun umpamanya binatang tunggangan ya, yang penting menetap pantatnya, itu enggak batal. Gitu, enggak batal. Ya. Nah, kemudian wa kharaja, mengecualikan bil mutamakini, dengan kata mutamakin yang artinya tetap tadi ya, khususnya pantatnya ke tanah, pantatnya lah. Malau nama seandainya seorang yang punya wudu itu tidur, tapi qaidan, dalam keadaan sambil duduk, tapi ghairu mutamakinin, dia itu enggak tetap ya pantatnya khususnya, jadi agak miring lah gitu, enggak tegak gitu ya. Au nama, ataupun dia tidur qaiman dalam keadaan berdiri,
au ala kopahu, ataupun atas punggungnya. Nah, walau mutamakinan, walaupun itu dalam keadaan tetap pantatnya gitu ya, dia tetap aja batal. Artinya gini, jadi kalau memang tidurnya itu dalam keadaan duduk tapi pantatnya nggak tetap nih, itu batal. Ataupun tidurnya bari berdiri, batal. Ataupun ketiganya dia tidurnya sebagaimana umumnya, ya kalau ngadep ke atas apa namanya, terlentang ya, ya di atas ininya, ya. Ataupun bukan agak nyender seperti di bantal gitu tuh. Jadi tidur ke punggungnya begitu ya. Kan tuh ini ya agak nyender ini mah. Kan tadi mah tegak kudunya mah. Ini menyender gitu. Padahal pantatnya masih ini kan. Tapi karena agak condong, agak miring ya, tetap aja batal. Iya kalau ya di jok mobil ada mainnya gitu batal. Tapi kalau begini mah nih, ya, bahkan joknya harus tegakin ya, jangan bari nyender. Ya, bahkan kan pada dasarnya kalau tidurnya itu menetap pantatnya kan nggak batal ya. Iya, walaupun bari nyender tempat itu yang seandainya nggak ada dia bisa jatuh, nggak batal ya. Tapi masalah ini juga sama, itu jadi apa namanya, diperhitungkan juga orangnya nih, antara gemuk kurusnya gitu ya. Jadi itu rupanya nggak batal itu yang orangnya yang standar lah gitu ya. Standar 2. Artinya kegemukan enggak, kekurusan enggak gitu. Nah, SNI dikit. Depan doang maju. iya. Kalau kegemukan, Kakinya kembung. walaupun dia tidur bari duduk tetap batal. Kalau ini enggak nih, ya ini. Sebaliknya, kekurusan juga sama. Kan praktek. Oh iya. Kenapa sebabnya gini? Jadi kalau kegemukan kalau tidur tetap kan dia ini ya. Jadi bagaimana sih gitu ya? Luber gitu ya. Iya. Iya. Apalagi kurus mah. tulang mah. Jadi kalau kayak basi menganggang gitu ya. Iya. Jadi kayak motor standar 2. Iya gitu ya. Tulang ini apa? Tulang pantat ini kayak standar 2 gitu. Ya. Kulit nggak nampak. Wah. Di bokolnya di atas itu mah. Jadi itu ya. Nah, jadi itulah yang kedua ya. Yang membatalkan wudhu kesimpulannya tidur dalam keadaan Berarti tidak tetap intinya mah udah memperbaiki pantatnya. wudhu anaknya. Nah, ada standar berat badan kayak. Enggak, tapi dari gemuk dan kurusnya gitu ya. Mana-mana kalau ada tempat Ya, dulu, itu aja. jangan bilang. Jadi jelas kalau tidurnya tetap pantatnya emang nggak batal kecuali kalau walaupun tetap dia sambil miring ya. Kalau memang tetap tegak mau walaupun misalnya tidur di atas kendaraan, bahkan kendaraan yang berupa binatang tunggangan, itu nggak batal gitu. Kemudian wasalisu, dan yang ketiganya zawalul akli, yaitu hilang akal. Ail golabatu, yakni mengalahkan alaihi akan akalnya tersebut. Bisa korin, baik sebab mabok, aw marodin atau sakit, aw jununin ataupun gila, aw igmain atau ayan, aw gueridalika ataupun selainnya lagi. Jadi yang kedua, yang ketiga ya, yang membatalkan wudu itu hilang akal. Hilang akal itu hilang kecerdasan lah. Nah, ya maksud makanya di sini ya ini terkalahkan akalnya. Nah, sebab apa?
baik sebab mabuk tuh ya. Iya, mabuk itu bukan muntah, mabuknya kan hilang ingatan ya. Kalau muntah makan kan enggak hilang ingatan. Kalau mabuk kan hilang ingatan. Jadi beda ya. Kalau mabuk hilang akalnya, kalau ya mabuk hilang akal. Kalau muntah mah oe gitu. Keluarkan isi perut. Iya gitu. Nah itu. Wow. Iya. Yang keduanya sebab sakit. Ya, karena saking panasnya membentuk anak-anak sakit ya, sampai dia stiff gitu ya. Iya, sampai hilang ingatan itu batal. Ataupun sebab gila, apalagi itu mah ya jelas, walaupun sebentar juga gilanya, tapi itu batal. Ya, termasuk sebab ayan, penyakit kan ayan ya, yang nggak ada apa, tiba-tiba aja, iya. Epilepsi itu ngomong ini inteleknya mah epilepsi ya. Iya, ayan. Karena setengah jam atau 15 menit. Andangin enggak tuh jelek? Andangin enggak tuh jelek? Nah itu Ayan. Oh. bukan ayam, mok ayan nih. Itu orang yang ayan kayak yang pingsan sama. Iya. Kayak gitu ya. Namun kalau yang ayan itu bobay aja, dia kalau lagi angotnya di air udah tuh ya. Itu banyak. Iya. Jadi dia walaupun air cetek tuh, istilahnya ya. Asal ukuran dia tiduran itu kalalap aja udah. Ya, padahal banyak airnya cuma segini gitu ya. Kalau dia berdiri, sebenarnya emang nggak apa-apa. Tapi kalau begitu dia udah angot pun kelepakan itu, udah. Itu banyak deh ya, yang korban gara-gara ayan tuh dia cuma kalau itu aja. Itu yang ketiga ya. Nah selanjutnya warabi'u, dan yang keempatnya lamsur rajuli, yaitu menyentuhnya laki-laki al-mar'ata kepada perempuan al-ajnabiyata yang lain. Maksudnya mah lain jenis ya, tapi ghairu mahromin, selain mahram. Jadi yang keempat nih yang membatalkan wudu itu ya adalah bersentuhannya laki-laki, tentunya kulitnya nih, kulitnya, sebab nanti dikecualikan. Bagaimana kalau rambut? Enggak, kuku juga enggak, termasuk gigi. Iya. Nah bersentuhannya dengan perempuan yang lain, jelas lah lain jenis ya. Ini juga sama kulitnya, dan khususnya yang bukan mahram. Ya, ntar lah pengertian mahram itu siapa ya. Jelas sementara tuh bahwa wudu batal sebab persentuhan laki-laki kulitnya dengan perempuan yang bukan mahram. Walau kanat maitatan ya. Walaupun istilahnya tuh yang disentuhnya ya, bukannya menyentuhnya ya, yang disentuhnya. Sebab kalau mayat mah piraku nyentuh. Ya. Yang disentuhnya itu ya sudah mati lah gitu ya, sudah mayat lah gitu, mayat lah. Nah, tapi ini yang batal, kalau yang mayatnya mah enggak batal. Jadi nyentuhnya. Iya. Gitu ya. Atal. Nah, makanya nggak usah dipandiin lagi, nggak usah diwuduin apalagi ya gitu ya. Nggak kebatal udah. Ya memang kalau mandi makan nggak ada pembatalan, ya wudu aja ya. Yang ada pembatalan tetap kalau mayat mah udah nggak ada istilah batal wudu. Wal muradu, yang dimaksudkan birrojuli dengan laki-laki, wal mar'ati dan perempuan,
zakaron itu laki-laki, wa unsa dan perempuan ya, balago yang sudah mencapai ada syawati batas untuk batas syahwat lah ya, urpan menurut kebiasaan. Jadi tadi kan bersentuhannya laki-laki dengan perempuan ya, itu membatalkan. Nah maksudnya adalah laki-laki dan perempuan yang memang sudah mencapai batas syahwat lah gitu ya. Jadi bukan usia nih, bukan balik ya. Ini kadang-kadang mah patokannya balik, bukan. Di lebih ini bukan balik ya. Patokannya batal enggaknya itu bukan balik, tapi batasan usia yang kira-kira tuh udah didemenin lah kalau bahasa ininya mah ya. Itu. Ya. Secara ininya bagaimana nih? Iya. Kalau menurut Sayyidina Nabi sama ya. Jadi ukuran syahwat itu ya pokoknya mah kalau memang dia ngelihat apalagi megang mah ya, itu langsung hati tertarik, bahkan ya bangkit lah. Bangkit gitu, bangkit. Kan ada tuh ya yang baru ngeliat aja ya, apalagi megang gitu ya, hati udah gimana gitu ya. Ya bahkan itu juga itu ya, iya stop kontrolnya. Langsung ya bangkit. Nah itu syahwat gitu ya. Nah itu pengertian daripada tadi laki-laki dan perempuannya itu syaratnya kudu sudah mencapai batas syahwat ya. Kemudian wal muradu dan yang dimaksudkan bil mahromi dengan mahrom man haruma, yaitu orang yang haram nikahnya. Jadi tadi kan katanya kayak batal juga bersentuhan laki dengan perempuan, tentunya kulitnya ya, kalau bukan mahram gitu ya. Nah kan nanti kalau mahram enggak batal. Nah lalu pengertian mahram itu siapa? Ya tentunya yang haram dinikah. Dan haram dinikah ini yang memang bahasanya selama-lamanya juga sebabnya dibolehin. Nah itu baik haram nikahnya ini karena sebab nasab. Ya tentunya kekerabatan lah ya, seperti ibu, putri, anak perempuan ataupun saudara. Itu jelas justru sebab kerabat ya, masih banyak lagi nantinya keponakan termasuk tuh ya. Mertua, entar lainnya gitu sebabnya. Atau mahram itu haram nikahnya itu yang jadi ukuran mahram adalah sebab susuan. Ya seperti ibu susu ataupun saudara susuan, seperti gini ibu susu nih. Contoh ya. Hanya nih. Si umpamanya Zaid ya punya istri si Hindun. Kemudian mungut anak, katakan si Khalid ya. Ya ataupun memang bukannya mungut aja, sementara nyusuin doang itu. Ya. Nah itu tuh si Khalid itu bagi si Hindun itu namanya mahram sebab susuan, nggak boleh. Itu kalau bersentuhan nggak batal, kalau nikah nggak boleh. Karena nikah nggak boleh, berarti bersentuhan nggak batal gitu aja. Ya bahkan saudara susuan seperti banyak sebenarnya pasangan Zaid dengan Hindun itu punya anak, umpamanya si Siti gitu ya. Nah itu si Siti sama si Khalid tuh. Jadi si Siti mah anak Zaid Hindun ya. Ya kalau si Khalid mah nih kan anak pungut ataupun sekedar nyusuin aja. Itu si Khalid sama si Siti itu nggak boleh nikah dan nggak batal wudu berarti. Gitu. Kalau
batal. Hah? Enggak. Wudu batal. Enggak. Kan satu susu. Enggak batal. Jadi itu mahram sebab apa saudara susu bahasanya saudara gitu ya, saudara susu. Satu susuan. Ya. Biar kata kanan ke kiri. Nah, ataupun ya sebab al-musaharatin ya, atau sebab perbesanan lah kalau bahasa ini mah ya. Nah, ini tadi itu ya, seperti ibunya istri itu, mertua. Enggak tuh, enggak batal itu mah. Karena mahram. Haram dinikah itu mah. Bahkan walaupun sudah cerai sama istri. Sebab mertua itu enggak ada bekasnya. Sama mantu juga enggak ada bekasnya. Jadi jangan ngomong, oh bekas mertua saya no, tolol. Ya. Ya. Ataupun anaknya istri. Tapi kalau anak istri nanti ada pengecualian ya. Ya kalau memang itu dia sudah menggauli ibunya, anak istri itu baru mahram. Ya anak tiri. Itu haram dinikah, nggak batal wudu. Tapi kalau belum digaulin mah, ya maknya, ya, itu belum mahram. Makanya seandainya ini baru nikah ya, makanya itu si Jahit nih sama mamanya ya, cerai karena ngeliat anaknya tahu gitu mah anaknya aja ya. Iya. Nah itu boleh, ya boleh, karena belum mahram belum. Karena belum digauli ya. Iya harus digaulin gitu ya, gitu. Ya. Nah itu sebab besanan ya. Ya. Nah nanti kan tadi katanya ke mahramnya itu kudu selama-lamanya ya. Nah nanti ada istilah mahram yang bukan selama-lamanya nih. Jadi ini mah tetap batal wudu. Nikah nggak boleh. Sementara. Ya. Wudu mah tetap batal. Contoh, kalau bagi laki-laki ya, adek ataupun tetehnya istri, bang. Ada ipar. Iya, adek ipar ataupun teteh ipar itu ya. Termasuk bibi, ya, iya bibi istri. Bibi apa artinya? Adanya ibunya. Adanya ibu istri ataupun kakak mertua lah gitu ya. Iya. Itu juga mahram juga itu karena nggak selama-lamanya tetap batal. Kan dia mahramnya karena kalau masih benar sama istri, kalau enggak makan udah boleh. Jadi dia mahram juga karena nggak boleh di poligami tuh. Jadi istri nggak boleh dipoligami sama tetenya atau adiknya ya, nggak boleh dipoligami dengan bibinya atau uaknya gitu ya. Itu. Kecuali turun ranjang. Iya itu mah kan udah nggak nikah gitu ya. Iya turun ranjang atau naik ranjang ya. Itu. Nah bahkan tadi ya juga ada istilah sebabnya juga kemahroman ini memang yang dibolehkan. Nah nanti ada istilahnya sebab yang nggak dibolehkan, seperti wati subat tuh, banyak ini ya. Wati itu kan hubungan suami istri ya, tapi subhat ini nggak dosa, ini mah ada subhat. Seperti gini, umpamanya Zaid ya punya istri Hindun tadi, ternyata tuh tanpa dikata si Zaid itu iparnya atau tetangganya ya nginep tuh di rumah si Zaid nemenin istri si Hindun. Malam-malam gelap, nggak tahu ya kirain mah istrinya aja gitu, main hajar aja, rupanya tuh bukan istrinya. Itu namanya hati subat tuh. Enggak dosa itu mah karena subat. Sampai
Gitu ya. Gitu. Yang penting jangan diniatin aja ya. Iya, kalau udah tahu mah itu bukan subat gimana ya, ini makanan gelap gitu ya. Tetep aja kalau niatnya ngerayap. Oh. Nah, jadi tetap aja batal itu mah, walaupun nikah nggak boleh dia, sama sama tadi ya. Itu mah itu si perempuan itu ya, ketika anak-anakannya itu ya, ketika nggak boleh tapi tetap itu membatalkan. Itulah maksud daripada mahram yang nggak dibolehkan gitu ya, nggak mubah ya. Nah kemudian terakhir di situ ya untuk sementara nih, wa qauluhu, dan perkataan musannif min ghairi hailin, lafaz min ghairi hailin yang artinya mah tanpa penghalang itu ya. Ya ruju itu mengecualikan malau kana, sesuatu yang kalau ada hunaka padanya hailun, suatu penghalang, pala nakdo, maka itu enggak batal bidhinajin ketika ada penghalang. Jadi itu syaratnya batal juga bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ya. Nah itu kalau memang enggak ada penghalang gitu ya, enggak ada lapisan. Nah bagaimana kalau ada penghalang itu walaupun tipis ya, ya bahkan kelihatan karena transparan gitu ya, enggak batal. Jadi dalam hal ini beda dengan aurat. Kalau aurat umpamanya dia tebal padahal tapi transparan, kelihatan kulitnya. Kalau yang Gak dicabak banget. iya, yang apa, yang hitamnya ya, yang apa ada Pak? Ya pokoknya mah kelihatan lah hitamnya putihnya, kalau memang dia burik mau buriknya kelihatan gitu ya. Iya. Nah itu batal kan aurat Pak ya, masalah aurat mah gitu. Tapi kalau masalah penghalang daripada laki-laki perempuan khususnya berhubungan dengan pembatal wudu itu walaupun tipis bahkan kelihatan, enggak batal ya. Jadi itulah syaratnya laki-laki perempuan yang bukan mahram, jadi bersentuhan haram juga ya. Satu syaratnya kulit ya, makanya kalau bukan kulit seperti rambut, kuku, gigi enggak batal. Dua-duanya bukan mahram. Berarti kalau mahram tadi ya, baik sebab itu turunan, sebab susuan maupun besanan, tenggarap, dan yang ketiganya itu memang enggak ada halang. Nah, adapun kalau ada halang walaupun tipis bahkan transparan kelihatan, itu enggak batal. Itu ya. Nah, itulah baru 3 ya, 4 ya. Karena semuanya 5. Kalau nanti satu lagi tapi ada pengembangan nantinya ya. Makanya ada satu pendapat ini bukan 5 lagi tapi 6 ya. Gitu. Nah beda dengan kitab Fathul Muin itu ada 4, hanya 4 ya. Mungkin cukup. Jadi kalau kurang jelas cari tanyakan aja lah. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum